Halo, ada yang lagi galbay di kartu kredit BNI Syariah nggak? Kartu kredit BSI, kartu kreditnya Bank Syariah Indonesia. Ada yang lagi galbay nggak? Update nih, apa yang terjadi? Jangan-jangan DC-nya datang? Tahu-tahu blokir rekening? Atau seperti apa? Ini Bank Syariah loh, ada DC-nya nggak sih? Yuk tonton videonya sampai selesai. Real update efektif 14 Juli 2025. BSI Credit Card. Dan case hari ini adalah galbay 2 tahun di BSI, kartu kredit BSI, tetapi juga punya transaksi kredit aktif di BSI, dan ini adalah gadai emas. Nah, masalahnya di mana, Bang? Pertanyaan yang masuk dari case hari ini adalah, Bang, kalau saya mau lunasi gadai BSI-nya, saya mau lunasi gadai emas di BSI-nya, itu kan harus ditransfer ke rekening, ke Beyond, ke rekening BSI. Sedangkan kita ada tanggungan di BSI kartu kredit. Apa nanti bakalan didebet, Bang? Apa nanti bakalan disedot sama kartu kreditnya? Bukannya buat perpanjangan gadai emas, atau bukannya buat penyelesaian pelunasan gadai emas, malah buat dipakai buat beresin kartu kredit BSI. Nah, apa yang terjadi jika galbay di bank ini? BSI Credit Card ini, kalau nagih, itu yang pertama by phone. Ya, nelpon ke nomor selulernya. Tapi ini enggak sering. Enak tuh. Jadi enggak spam. Nelponnya biasa. Satu enggak diangkat, nanti jeda lagi setelah sekian waktu yang lama baru nelpon lagi. Enggak bertubi-tubi telepon, enggak diangkat telepon, enggak diangkat telepon. Enggak kayak gitu. BSI Syariah tidak melakukan spam panggilan. Itu yang pertama. Oke, lanjut. Adanya penagihan yang resmi dari WhatsApp. Nih, WhatsApp-nya kayak gini. Nah, tulisannya jelas Telmark Integrasi Indonesia, dan ini checklist biru. Jadi valid ya. Kalau kita yang sedang ada posisi galbay di BSI, nanti pasti akan di WhatsApp sama nomor ini dari Integrasi Indonesia Telmark. Oke ya, lanjut. Dan di dalamnya ini sudah ada detail penawaran yang diberikan untuk penyelesaian tagihan kartu kreditnya. Apakah penawarannya cocok? Seperti apa, Bang, penawarannya? Yuk kita lanjut lagi. Bang, apakah mereka menelpon di WhatsApp? No. Tidak ada DC yang nelpon di WhatsApp untuk BSI ya. Tidak ada. Nice. Terus apakah mereka akan menghubungi kontak darurat? Ya. Mereka akan menghubungi kontak darurat yang kita cantumkan saat kita mengajukan kartu kredit BSI. Mereka akan menghubunginya. Kasar tidak, Bang? No, tidak kasar. Bahasanya sangat sopan. Dari beberapa case yang masuk, yang galbay 1 tahun, bahkan yang galbay 2 tahun di BSI, itu bahasanya saat menghubungi kondar atau kontak darurat atau emergency call atau kerabat tidak serumah dari kita, itu sopan. Lanjut, nice. Oke. Terus ada pertanyaan kayak gini, DC-nya ada nggak sih, Bang, sebenarnya? Ini kan syariah, pakai DC nggak? Atau sorry, Oke ya, sorry. Pakai DC tidak? Jawabannya adalah belum ada DC yang datang ke kantor ataupun ke rumah. Ya, case yang kami terima dari beberapa kota, itu belum ada DC-nya. Belum ada DC yang datang ke rumah. Visit ke kantor ataupun visit ke rumah belum ada ya. Oke. Nice, BSI Syariah. Lanjut. Terus opsi penyelesaiannya gimana, Bang? Kan nggak ada DC-nya tuh. Nelpon juga jarang. Nelpon WhatsApp juga jarang. Apalagi ada DC yang tiba-tiba, Bang, lu bayar gimana tagihan kartu kredit lu? Saya sudah di sini, saya dengan bla 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 bla. Kapan penyelesaian tagihan kredit? No. BSI tidak melakukan itu semua. Terus gimana dong cara nagihnya? Apakah mereka tiba-tiba main blokir rekening? Tidak. BSI sampai sekarang efektif tanggal 14 Juli 2025 belum melakukan yang namanya hold amount. Saldo blokir, debit rekening, debit saldo, belum ada. Nggak pakai DC lagi. Enak ya? Enak.
Terus gimana dong Bang penyelesaiannya? Kalau kita ada transaksi kredit, emas, gadai emas, tapi ada galbay di BSI, ya aman. Karena kalau meskipun kita bayarnya masuk ke rekening dulu, itu nggak akan didebet dulu ke kartu kreditnya tuh. Nggak. Otorisasinya masih terpisah. Nice. Jadi aman. Tapi tidak tahu di beberapa waktu ke depan mungkin saja ada perubahan. Karena yang namanya proteksi pembayaran itu pasti akan selalu diupdate. Tapi per hari ini, sampai hari ini, belum. Masih aman. Lanjut. Terus opsi pembayarannya seperti apa nih Bang? Nih. Opsi pembayarannya agak, kalau menurut saya sih, ya nanti simpulkan aja ya, saya tidak mau memberikan statement sepihak. Yang pertama nih, jadi opsi penyelesaian yang diberikan sama BSI cenderung seperti ini. Pertama, lunas sesuai total tagihan, bayar full sesuai total tagihan. Ingat teman-teman, total tagihan, berarti di dalamnya ada denda, ada biaya yang berjalan. Ada bunga nggak sih ya? Konsepnya kan syariah, mungkin nggak pakai bunga, mungkin namanya lain saja, I don't know. Ya, intinya total tagihan, berarti itu full akumulatif tagihan yang berjalan beserta dengan teman-temannya ini. Kayak gitu ya. Jadi dengan biaya peritilan-peritilannya itu ada. Itu opsi yang pertama. Yang kedua, adanya opsi pembayaran cicilan dengan ketentuan 50% dari total tagihan. Jadi bayar setengah boleh dicicil minimal 50%. Dari total tagihan. Wow. Nice? Nice tidak? Nice dong. Lanjut. Skema yang selanjutnya adalah lunas diskon denda. Tetapi itu sifatnya adalah pengajuan. Artinya bisa disetujui, bisa tidak. Diskon denda loh. Diskon, dendanya didiskon. Dendanya. Oke ya. Nice. Lanjut, ada lagi yang namanya cicil sesuai kemampuan. Nah, ini tidak semua orang akan mendapatkan fase ini. Tidak semua orang. Tetapi, kata kuncinya yang namanya untuk mendapatkan penawaran cicil sesuai kemampuan itu adalah, pertama, nominal mempengaruhi, Pak. Yang kedua, lamanya macet juga mempengaruhi. Ya, dan tingkat NPL di dalam satu wilayah itu juga mempengaruhi. Oke? Nice, jadi seperti itu. Cicil sesuai kemampuan berarti kita bayar suka-suka Bang. Tidak seperti itu juga. Meskipun cicil sesuai kemampuan, mereka tetap akan membuatkan hitungan secara akumulatif dengan beberapa porsi pengurangan. Jadi Bapak segini, kemampuan Bapak kita lihat dengan gajinya segini, Bapak mampu di angka sekian. Oke ya. Nice, ini kan juga sifatnya tetap berdasarkan persetujuan dan pertimbangan dari pihak collection. Lanjut ya. Oke. Ada yang namanya lunas dengan keringanan. Nah, lunas dengan keringanan ini, kalau teman-teman dapat opsi yang kayak gini, coba tanya lagi. Ini yang diringankan apanya? Dendanya kah? DP-nya kah? Atau apa? Karena yang namanya cicilan atau restrukturisasi untuk penyelesaian kredit yang tertunggak, itu cenderung sering ada DP. Nah, keringanannya seperti apa? Perjelas lagi. Pada intinya gini teman-teman. Dengan aturan main yang seperti ini kita masih punya celah untuk ngomset dulu. Untuk cari margin dulu. Kerja yang maksimal biar dapat duit. Nah, apa sih artinya penawaran kalau power buat eksekusi penawarannya itu belum ada. Jadi lebih baik kita fokus kerja, fokus ngomset, fokus bisnis, fokus cari duit. Begitu ada penawaran masuk, kira-kira cocok, nego. Ya, oke. Dan Bang, bisa nggak sih kalau kita nego? Pokoknya saja. Kalau kita nego ya bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Tetapi berdasarkan case yang sering terjadi untuk BSI ya, ini kecil. Kecil untuk dapat diskon pokoknya saja. Kecil. Tapi kalau hilang denda, bunga, dan biaya tertentu, masih besar peluangnya. Ya, jadi pinter-pinter kita nego saja di situ. Ya, sip, seperti itu. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.